Kalau kalau Hakim Mahkamah Agung PK itu melihat bahwa ada penerapan hukum yang salah dan menggunakan alat bukti yang tidak tepat, tidak valid, sudah sepantasnya ada pembatalan atau ada keputusan kasasinya atau ya tidak lagi dipidana. Tapi yang dipersalahkan adalah live TikTok dia yang menganggap ada orang yang buruk mukanya, ada produk yang awas nanti produk ini bermasalah dan sebagainya begitu. Harusnya mereka yang merasa dirugikan dengan persoalan produk itu gugatnya adalah data. Saya tidak membantu siapapun, tapi saya adalah orang yang ikut bertanggung jawab karena saya ikut membuat undang-undang itu. Di Kendal, 30 Agustus 1970, tinggal di Putaran Baru Townhouse Blok C1 nomor 5 Jalan Curug Agung nomor 27 Tanah Baru Depok. Betul ya. Saudara kenal dengan pemohon? Kenal. Tahu tidak ya? Baik, sebelum memberikan keterangan disumpah dulu ya, silakan. Agama kalau pakai Islam. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan kepada saya menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebenarnya dan sejujurnya. Silakan. Untuk memudahkan pencatatan dan transkripsi, kita akan periksa satu-satu ya. Siapa dulu yang ingin diminta keterangannya? Pak Andri. Pak, ya. Andri di luar. Baik. Bapak dulu, Bapak tunggu di luar sebentar ya. Kalau Hakim Mahkamah Agung PK itu melihat bahwa ada penerapan hukum yang salah dan menggunakan alat bukti yang tidak tepat, tidak valid, sudah sepantasnya ini ada pembatalan atau ada kemudian dibatalkan ya, keputusan kasasinya atau ya tidak lagi dipidana atau dikurangi pidananya karena mungkin akan lebih tepat untuk pasal yang lain misalnya begitu. Tapi saya melihat pasal yang lain itu tidak tepat. Jadi ini persoalan ini sebenarnya persoalan perdata. Harusnya nih kita itu gugat secara perdata karena merugikan produk itu. Tapi kalau persoalan keuangannya, masalah uang, ya saya melihat ini bukan pemerasan, tetapi orang yang menganggap merasa dirinya selebritis, terus kemudian diminta sesuatu, dia merasa bahwa biasanya ada honor tertentu untuk endorsement, untuk klarifikasi, itu seperti itu. Jadi kalau dia memaksa itu menakut-nakuti bahwa kamu kirim uang ke aku, kalau enggak saya akan melakukan ini. Itu enggak terjadi, tidak ada di situ. Tidak terjadi sama Nikita Mirzani Tidak pada saat terjadi, itu ya, Pak? karena dia tidak, pertama yang meminta uang bukan dia. Yang kedua dia tidak pernah mengancam bahwa akan melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Tapi yang dipersalahkan adalah live TikTok dia yang menganggap ada orang yang buruk mukanya, ada produk yang awas nanti produk ini bermasalah dan sebagainya begitu. Harusnya mereka yang merasa dirugikan dengan persoalan produk itu gugatnya adalah data. Kalau masalah keuangan ya selebritis mana sih yang tidak ingin honor atau gitu kan? Penekanan Pak sekali lagi Pak. Saya diundang sama pengacaranya Nikita Mirzani untuk menjadi ahli ya, untuk memberikan keterangan terkait dengan peninjauan kembali. Ini levelnya udah peninjauan kembali karena Nikita di pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai pengadilan Mahkamah Agung atau kasasi dia kena hukuman. Kan hukumannya kena pasal 27B. Kalau nggak salah itu 6 tahun itu sanksi pidananya. Nah, sebagai ahli yang kebetulan saya memang dulu 15 tahun di Komdigi,
terakhir sebagai staf ahli menteri bidang hukum, saya melihat bahwa di Indonesia ini tidak hanya kasus Nikita, banyak sekali kasus itu menerapkan hukum ITE itu secara keliru. Terutama tadi kalau yang dibahas tadi adalah informasi elektronik yang dipakai untuk alat bukti itu tidak valid. Karena dia hanya screenshot atau berasal dari bukan dari HP atau komputer yang digunakan oleh Nikita. Padahal harusnya yang namanya alat bukti elektronik itu sama dengan kalau kasus pidana umum. Kalau ada pembunuhan atau ada perampokan, maka TKP-nya itu harus alat bukti dari TKP itu, gitu kan? Nah, begitu pula kalau ada kasus pidana ITE atau cybercrime, alat buktinya dari tempat di mana orang menggunakan komputer itu, yaitu komputernya atau HP-nya Nikita, itu yang datanya harus dari situ, bukan ngambil dari YouTube, ngambil dari media sosial. Saya tidak membantu siapapun, tapi saya adalah orang yang ikut bertanggung jawab karena saya ikut membuat undang-undang ITE. Saya di Komdigi, Kominfo itu tahun 2007 sampai 2022. Saya berhenti karena saya pensiun. Tapi saya kembali jadi dosen guru besar di UNER, Erlangga, Universitas Erlangga itu. Undang-undang ITE pasal 27B itu untuk orang, untuk persoalan melindungi orang. Hak asasi manusia pada melindungi orang, bukan produk. Kalau produk ada yang terasa terancam, itu perdata, bukan pidana gitu loh. Jadi misalnya ada yang menjelek-jelekan produk atau katakanlah sini kita menjelek-jelekan produk, itu perdata. Untuk disidangkan di perdata, bener nggak produknya dirugikan seperti itu sidang perdata, jangan pidana begitu. Nah kemudian pasal 27B itu adalah selain mengancam membuka rahasia, harusnya rahasia orang bukan rahasia produk. Kedua adalah akan mencemarkan nama baik, akan menyerang kehormatan. Di situ nggak ada. Maka saya katakan bahwa ini pengadilan yang dilakukan selama ini, menurut pandangan saya keliru, salah. Nah nampaknya apa yang dipakai kasus Nikita itu hanya screenshot yang pengadilan tidak pernah melihat secara utuh informasi elektronik yang dipakai. Itu dari persoalan validitas terkait dengan datanya atau alat buktinya yang sangat lemah, dan itu banyak terjadi di tempat lain, termasuk kasus-kasus lain. Kalau saya juga menangani kasus-kasus lain. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.